Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Irsya Pratiwi, NPM 20144600167 dari kelas A520 akan menjelaskan tentang praktek penilaian penderita untuk diklat kepalang merahan. Pertama-tama, kita harus mengecek apakah lingkungannya dan keadaannya aman buat kita dan orang sekitar dan korban juga. Saat ini korban dinyatakan pingsan saat jatuh dari tangga. Di sini korban dinyatakan pingsan saat jatuh dari tangga. Yang harus kita lakukan pada penilaian ini yaitu pertama memperkenalkan diri dan meminta izin pada orang terdekat untuk dapat menolong. Saya Suci dari anggota PI, izin memeriksa korban. Apakah boleh? Baiklah. Baiklah, selanjutnya kita tidak boleh menyentuh tanpa menggunakan sarung tangan latex dan masker. Hal ini berguna untuk melindungi kita dari paparan penyakit yang dapat menularkan kepada diri kita. Jadi sebagai penolong kita tidak boleh ceroboh. Selanjutnya kita akan mengecek bagian penyebab kejadiannya, yaitu dengan ASNT. Yang pertama awas, di mana kondisi penderita yang tadinya masih sadar. Lalu yang suara, di sini kita bisa memanggil seperti contoh, D, apakah dengar suara saya untuk menangkap responnya. Lalu yang ketiga ada nyeri, di mana kita bisa menekan area tubuh penderita, apakah ia merespon. Lalu yang terakhir tidak respon, yaitu jika sudah kita tekan dan kita sudah amati tidak ada respon sama sekali, maka dia dinyatakan tidak sadarkan diri. Selanjutnya kita akan melakukan penilaian fisik. Yang pertama breathing, yaitu kegiatannya mengecek keadaan nafas dengan cara lihat, dengar, dan rasakan. Yang kedua ada airway, dengan cara menekan dahi penderita hingga kepala penderita membentuk sudut dengan bidang horizontal, kemudian tarik dan dorong rahang bawahnya. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan keadaan denyut nadi karotis, yaitu lokasinya terdapat di leher di bawah tengkorak. Selanjutnya kita bisa melihat dengan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu dari ujung kepala hingga ujung kaki untuk seseorang yang tidak sadar. Nah, jika pasien di sini sadar, kita bisa melakukannya dengan cara bertanya terlebih dahulu. Tapi di sini posisinya pasien tidak sadarkan diri. Kita bisa melakukan dengan PLNB, yaitu P perubahan bentuk, L luka, N nyeri, dan B bengkak. Pertama, perubahan bentuk. Apakah dalam bentuk tubuhnya ada perubahan? Contoh yang pertama, P perubahan bentuk. Perubahan bentuk ini bisa kita lihat dari yang pertama pada tubuhnya. Misal, yang semula tangannya lurus menjadi bengkok. Lalu yang kedua, kita bisa lihat dari luka. Lukanya apakah ada di seluruh tubuhnya? Apakah di tubuhnya ada terdapat luka atau lecet-lecet yang menyebabkan timbulnya darah yang tidak bisa terhenti? Jika ada, kita bisa mengobati dan melakukan pengecekan. Lalu yang ketiga, kita bisa merasakan atau menyentuh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, apakah ada rasa nyeri. Lalu yang terakhir, bengkak, apakah di tubuhnya itu adakah bengkak, memar yang perlu kita atasi. Lalu ada riwayat penderita. Di sini kita bisa manggil orang terdekatnya, menanyakan apakah pasien memiliki riwayat penderita. Apakah pasien memiliki riwayat penyakit lain? Terima kasih. Silakan. Nah, lalu ada pemeriksaan berkala dan lebih lanjut. Jika sudah kita cek semuanya, jangan lupa kita harus memeriksa kembali. Apakah ada yang terlompati atau ada yang tidak kita cek tadi, ataupun ada yang kita salah cek. Yang terakhir, kita bisa melakukan pelaporan. Pelaporan ini digunakan di saat apakah tenaga medis sudah datang. Kita bisa melakukan pelaporan dari denyut nadinya yang normal,
tensi darahnya yang normal, nafasnya normal atau tidak. Jadi, ini berguna untuk tenaga medis melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut.